Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Nali. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi tabel. Sebelum materi ini kita lanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya sampaikan di awal. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat membuat tabel. Yang kedua, peserta didik dapat memahami langkah-langkah dalam membuat tabel. Tujuan belajar yang ketiga adalah peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk sebuah tabel. Juga menjelaskan tentang pengertian dari sebuah tabel. Tabel adalah alat bantu visual yang berfungsi untuk menjelaskan suatu fakta atau informasi secara singkat, jelas, dan lebih menarik daripada hanya disajikan secara naratif atau menggunakan kata-kata. Berikutnya anak-anak, komponen-komponen dari sebuah tabel. Sebuah tabel itu dibentuk dari dua komponen. Yang pertama ada kolom dan yang kedua adalah baris. Sekarang kita identifikasi berapa jumlah kolomnya dan berapa jumlah baris. Mana yang termasuk kolom dan juga mana yang termasuk baris. Untuk yang pertama, yang di atas berjajar 3 dari kiri ke kanan itu dinamakan dengan kolom. Sedangkan untuk yang baris itu yang berjajar ke bawah. Jumlahnya ada 4. Jadi pada contoh tabel yang saya sajikan kali ini dibentuk dari 3 kolom dan 4 baris. Di samping itu ada lagi yang berwarna putih, itu dinamakan dengan sel. Dari sini anak-anak sudah bisa dipahami komponen-komponen pembentuk tabel. Kalau sudah paham, Bapak akan lanjutkan pada langkah-langkah dalam membuat tabel. Langkah-langkah membuat tabel itu yang pertama kita klik insert pada menu. Setelah itu kita klik tabel pada ribbon tabel. Langkah yang ketiga, drag jumlah kolom dan baris sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan terakhir kita lepas, maka akan muncul di lembar kerja kalian tabel yang telah kita buat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan pada video praktikum. Langkah-langkah untuk membuat tabel, yakni yang pertama kita klik insert pada menu, kita klik tabel, kita pilih jumlah kolom. Misalnya kita mau membuat tabel dengan nomor, nama siswa, jenis kelamin, mata pelajaran IPA,
IPS, PPKN, dan bahasa Inggris. Terus ke bawah kita ambil saja jumlah barisnya 6. Jadi kita buat tabel dengan komposisi 7 kolom dan 6 baris. Setelah itu kita klik, maka di lembar kerja kita sudah disajikan sebuah tabel. Anak-anak, di samping langkah yang pertama tadi ada langkah yang kedua. Langkahnya sama, untuk langkah pertama sama, klik insert, klik tabel. Tapi di bawah sini kita pilih insert tabel. Kita klik. Nah, nanti kita akan diberi dialog box seperti ini. Kita disuruh mengisikan berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris. Karena tadi kita buat jumlah kolomnya sebanyak 7, jumlah barisnya sebanyak 6. Kita klik OK. Nah, sama anak-anak. Melalui langkah yang pertama dan yang kedua, hasilnya sama. Nanti kalian bisa menggunakan langkah yang kalian anggap paling cepat. Setelah tabel sudah ada, sekarang kita masukkan. Pertama adalah nomor, yang kedua adalah nama siswa, yang ketiga adalah jenis kelamin, yang keempat adalah mata pelajaran. Di bawah mata pelajaran ada tadi IPA, IPS, misalnya PPKN, dan bahasa Inggris. Ini sudah dimasukkan. Sekarang kita tinggal mengatur kolom pada tabel dengan cara meletakkan kursor di garis vertikal antara nomor dan nama siswa. Kalau sudah berbentuk seperti ini, kita klik, kita tahan, kita geser sesuai dengan lebar yang kita inginkan. Kalau sudah, kita lepas. Nah, langkah ini juga bisa kita ulangi pada setiap kita mau menggeser lebar kolom seperti ini. Langkah-langkah untuk menggabung kolom, caranya adalah kita blok dari mata pelajaran ini, kita geser sampai sini, kita klik layout, kita pilih merger cell. Sudah anak-anak, kolom yang tadi kita seleksi sudah dijadikan satu. Nah, langkah itu kita terapkan juga untuk jenis kelamin, nama siswa, dan nomor. Tapi untuk nomor, nama siswa, dan jenis kelamin ini kita gabung dengan baris yang ada di bawahnya. Kita blok layout, karena sudah terbuka tinggal kita ke merger cell. Ini juga sama, karena sudah terbuka merger cell. Ini sama, tinggal kita klik pada merger cell. Setelah ini anak-anak, kita ratakan paragrafnya supaya tampilannya lebih bagus lagi tabel yang akan kita sajikan. Caranya adalah kita blok semua. Setelah ini kita pilih layout. Di sini pada alignment ada 9 perataan paragraf. Kita pilih yang rata tengah. Klik. Sampai di sini anak-anak sudah paham. Berikutnya adalah kita menambah jumlah baris. Untuk menambah jumlah baris, cara yang paling mudah adalah kita klik kursor, kita letakkan pada baris terakhir dan kolom terakhir. Setelah itu
kita tekan tombol tab pada keyboard. Sedangkan untuk menambah kolom, misalnya kita mau nambah kolom di sebelah bahasa Inggris atau mata pelajaran bahasa Inggris, kita bisa sorot di atas ini hingga muncul ada simbol plus seperti ini. Bisa kalian perhatikan, kalau muncul seperti ini bisa kita klik, maka di sebelah kanan dari bahasa Inggris tadi akan muncul sebuah kolom baru. Nah, berikutnya bagaimana jika kita mau menyisipkan sebuah kolom di antara nama siswa dan jenis kelamin atau nomor dan nama siswa. Caranya hampir sama, kita sorot di atas, kita klik, maka akan ada kolom baru yang muncul. Sampai di sini anak-anak, cara menambah jumlah kolom, menyisipkan kolom, dan menambah jumlah baris sudah bisa dipahami? Oke, kalau sudah paham, sekarang tinggal yang terakhir, yakni bagaimana kita menghapus jumlah kolom dan jumlah baris yang tidak digunakan. Kita seleksi atau kita blok, kita layout, delete, kita pilih delete kolom. Untuk menghapus baris sama, misalnya kita menghapus baris lebih dari satu, misalnya kita hapus semua seperti ini. Setelah itu kita klik layout, kita klik delete, tapi untuk kali ini kita delete-nya adalah delete row karena baris, tidak lagi kita menggunakan delete kolom. Kita klik, maka baris yang kita seleksi tadi akan terhapus. Sampai di sini anak-anak bisa dipahami? Terima kasih anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup dari materi yang saya berikan. Untuk tugas dan latihannya ada di blog saya, kalian bisa mengakses ke blog saya, nanti ada di Google Classroom. Sekian, terima kasih, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.